webinar dengan tema metode perbaikan tanah vacuum consolidation. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Para peserta webinar yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan sekilas tentang keadaan jurusan Teknik Sipil sebagai bentuk dari perwujudan kegiatan ini. Alhamdulillah kemarin Teknik Sipil Institut Teknologi Aditama Surabaya memperoleh akreditasi baik sekali. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada akreditasi A, B, C sudah tidak ada, tetapi akreditasi unggul kemudian baik sekali, dan kita pada posisi akreditasi baik sekali. Kemudian pada tahun 2020 ini kita juga meroleh bronze medal dari Youth National Science Fair dengan dosen pembimbingnya Ibu Mila ini yang luar biasa, dan mahasiswanya Arum Damayanti. Kemudian juga menjadi mohon maaf keliru. Maksud saya Arum Damayanti menjadi finalis Insights Challenge ya, di Arum UTB. Arum Damaika, mohon maaf. Saya agak burung ini, masih ngantuk kayaknya. Iya, baik. Kemudian kita juga memperoleh juara 2 dan juara 3 ya di lomba desain rumah sehat sederhana dari Universitas Yosudarso. Kemudian untuk Pak Firdaus, ke-mute suaranya Pak Firdaus. Oke, mohon maaf. Mahasiswa kita juga mengirimkan mahasiswanya untuk sekolah S2 di Taiwan. Kemudian saat ini kita juga sedang di salah satu universitas di Taiwan, semoga tahun 2020 atau paling lambat 2021 bisa. Kemudian kita juga melakukan program pertukaran dosen, jadi tidak hanya mahasiswanya tapi dosen juga kita kirim untuk berbagi ilmu atau belajar dari negara-negara yang sudah terafiliasi dengan kita. Kemarin Bu Mila, Pak Indra Komara, Bu Laras juga kita kirim ke Guilin University Cina. Hadirin sekalian peserta webinar yang saya hormati, semoga dengan adanya webinar ini kita bisa menambah wawasan kita terkait metode konsolidasi perbaikan tanah dengan metode vakum konsolidasi. Saya tidak tahu, tapi saya hanya dengar dari para ahli-ahli ini, nanti biar Pak Wahyu yang menjelaskan lebih detail. Katanya metode vakum konsolidasi ini resikonya lebih kecil, resiko akibat tanah lateralnya lebih kecil, dan biayanya lebih murah dan lebih cepat. Jadi para hadirin peserta webinar bisa belajar dari ahlinya langsung, dan kita sebagai jurusan memfasilitasinya. Peserta webinar yang berbahagia, demikian sekilas sambutan kami. Semoga seminar ini kiranya dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Dan apabila dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan Bapak Ibu peserta webinar, kami mohon dari seperti kata pepatah, apabila ada jarum yang patah disimpan dalam peti. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah, disimpan dalam hati. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan selamat di acara seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firdaus selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil yang sudah memberikan sambutan dan pengenalannya. Selanjutnya pembacaan doa dari Bapak Kalamullah STMT supaya kegiatan webinar ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Kalam, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan warahmatullahi. salam sejahtera bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas izin, karunia, rahmat dan taufik-Mu, kami bisa mengikuti webinar geoteknik pertama oleh jurusan Teknik Sipil Kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya ITATS. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat nanti ilmu yang bermanfaat bagi kami, keluarga kami, alma mater kami, bangsa dan negara, dan bisa menyumbangkan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Alim dan yang Maha Bijaksana, jadikanlah ilmu ini ilmu yang jariah ya Allah, sehingga bisa bermanfaat kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah webinar ini sebagai teman kami, nambah kami, nambah persahabatan kami, sehingga kolega kami semakin banyak dan doa kami semakin banyak dan dikabulkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, sinarilah hati kami semua dengan cahaya dan rahmat-Mu, seperti Engkau menyinari jagat raya dan isinya dengan rahmat dan taufik-Mu. Hindarkanlah kami dari azab-Mu, hindar kami dari murka-Mu, dekatkanlah kami kepada ridho-Mu, dekat kami kepada apa yang Engkau izinkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hidup teknik sipil. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Kalam atas doanya. Semoga bermanfaat webinar kali ini. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Wahyu P. Kuswanda selaku Direktur PT Teknindo Geosistem. Sebelum Pak Wahyu menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Bapak Wahyu P. Kuswanda, beliau lahir di Bantul 10 November 1962. Wah, hari pahlawan ya Pak ya? Semangat juang pahlawan banget ini Pak. Ngomong-ngomong, saya mengucapkan selamat anniversary dulu ya. Selamat apa ya namanya ya? Anniversary ya, PT Geosistem kemarin yang ke-24 ya Pak Wahyu ya, kalau nggak salah. Wah, keren banget Pak Wahyu. Itu 24 tahun kayak umur saya kayaknya Pak ya. Oke, maaf Pak. Biar selalu muda Pak. Jadi Pak Wahyu pendidikan terakhir adalah Sarjana S1 Teknik Sipil ITS Surabaya. Beliau adalah direktur dari PT Teknindo Geosistem Unggul dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Dan untuk tahun 2020, beliau sebagai komisaris utama dari PT Jasa Ubersakti. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun ya Pak di bidang geosintetik dan geoteknik, dan sudah memberikan pembicara lebih dari 40 universitas di seluruh Indonesia, baik negeri dan swasta, dan beliau juga aktif di Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Berikut sudah saya sampaikan Pak Wahyu. Kepada Pak Wahyu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya tentang vacuum consolidation. Baik, saya
share screen dulu ya. Nggih, monggo Pak. Baik, ini share screen dan suara saya bisa didengar. Bisa Pak, sudah. Bisa ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. pagi, salam sehat kita semua. Suaranya ada pantulan-pantulan itu ya? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Baik. Yang kami hormati Pak Firdaus, Bapak Ibu dosen Teknik Sipil ITATS dan para peserta webinar pagi ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang perbaikan tanah lunak, metode vakum konsolidasi. Materi yang telah kami siapkan ada 7 bab, mulai duluan sampai tutup, dan materi ini sudah kami sampaikan ke Bu Mila, bahkan Bu Mila juga sudah kirim videonya. Nah, Iya Pak. materi ini sebetulnya untuk 2 jam. Karena waktunya pagi ini hanya 1 jam, maka tidak semua bisa kami sampaikan. Jadi mungkin pendahuluan tidak kami sampaikan, permasalahan tanah lempung lunak tidak kami sampaikan, kemudian teori preloading tidak kami sampaikan. Bu Mila cerita ini sudah disampaikan di bangku kuliah itu. Kemudian aplikasi vakum preloading tidak kami sampaikan, perancangan drainase horizontal tidak kami sampaikan, perancangan instrumen geoteknik tidak kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pilihan ini waktu 1 jam ke depan mencukupi. Baik, kita langsung masuk bagian ketiga, teori perbaikan tanah. Nah, pertama-tama kami sampaikan bahwa berbicara tentang perancangan geoteknik itu kami mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Nah, bagi para peserta webinar, asumsi saya ini semuanya mahasiswa ya. Jadi di dunia kerja itu bicaranya bukan lagi textbook. Di dunia kerja itu bicaranya adalah standar, acuan, pedoman, peraturan, begitu. Nah, untuk geoteknik itu baru ada 1 standar nasional Indonesia, yaitu persyaratan perancangan geoteknik. SNI juga yang dipakai sebagai acuan apabila kita orang teknik sipil melakukan kesalahan di lapangan. Pengalaman kami sebagai mitigasi kelongsoran yang tahun lalu itu untuk menilai salah benarnya konsultan kontraktor maupun supervisi acuan SNI ini. Misalnya SNI mengatakan bahwa untuk pekerjaan peradaban dalam itu akhirnya harus begini. Kalau dilakukan seperti SNI maka salah. Gitu. Nah, untuk di SNI dikatakan bahwa untuk monitoring instrumentasi geoteknik pada dari dalam itu harus dilakukan monitoring
katakanlah setiap hari, berapa kali atau berapa kali per hari itu, kalau kontraktor tidak melakukan itu berarti kontraktor dinyatakan salah. Misalnya supervisi, untuk supervisi, pengawas pekerjaan. SNI mengatakan bahwa di dalam monitoring instrumen teknik pada pekerjaan gandam harus dilakukan evaluasi, misalnya begitu. Kalau peran supervisi tidak melakukan evaluasi, ya salah, gitu ya. Jadi di dunia kerja ya, SNI inilah sebagai aturan untuk menyalahkan dan membenarkan pekerjaan kita. Ini tahun 2020 ini sebetulnya pekerjaan tanah yang sangat bagus dari sebuah perguruan tinggi terkenal ya. Sayangnya satu kata pun tidak menyebut SNI, apalagi SNI persyaratan perancangan teknik. Jadi buku itu bagus untuk belajar, tetapi untuk praktisi dirasa kurang karena praktisi harus mengacu pada standar nasional Indonesia atau SNI. Itu gambaran SNI. Jadi saya tidak tahu Mila, SNI ini apa sudah tersosialisasi di ITAT atau belum? Bu Mila, Sudah, Pak. Iya, Pak. Nyun Sewu sebenarnya ada sedikit kendala tadi Bapak ada sedikit putus-putus waktu berbicara. Jadi mungkin tadi agak kepotong di beberapa part, tapi sudah kembali lagi. Sudah untuk normal ya? SNI, iya sudah. Tadi ada sempat putus-putus, Pak. Nggak apa-apa. Jadi untuk SNI memang sudah saya kenalkan, Pak, di beberapa mahasiswa. Sudah. Iya. Ya. Nah ini sekedar info saja. Saking pengennya skripsi teknik sipil Universitas Brawijaya itu bisa membuat skripsi dengan mengacu pada SNI. Saya yang bukan dosen itu sampai diminta bimbing dan nguji lah di S1 teknik sipil Universitas Brawijaya itu. Nah, yang di sini saya garis bawahi adalah upaya yang keras dari Sivitas Akademika UB itu yang tidak mau diam, artinya selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan begitu. Baik Bu, kita Bapak-bapak kita kembali ke topik awal. Jadi menurut SNI perbaikan tanah itu dilakukan apabila satu, tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan. Jadi tanah-tanah ini tadi saya melihat ada peserta Palu ya. Jadi tanah-tanah yang berpotensi likuifaksi itu menurut SNI harus dilakukan perbaikan tanah. Kemudian tanah berpotensi mengalami penyebaran lateral spreading. Ini juga kasusnya di Sulawesi Tengah ketika terjadi gempa yang lalu. Nah, tanah-tanah yang berpotensi mengalami lateral spreading ini juga menurut SNI harus dilakukan perbaikan tanah. Kemudian apabila terdapat potensi perbedaan penurunan yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas pondasi dalam dan tanah di sekitar lokasi pekerjaan, itu juga mesti dilakukan perbaikan tanah. Contohnya adalah ketika kita melewati jembatan itu dibangun di atas tiang pancang yang tidak didesain mengalami penurunan. Sementara jalan pendekatnya menuju jembatan, operate-nya itu biasanya hanya dibangun dari timbunan tanah, apalagi kalau itu tanah dasarnya lunak, sehingga timbunan itu akan mengalami penurunan. Itulah kita kalau melewati jembatan akan melompat begitu. Nah, kondisi-kondisi itu perlu dilakukan perbaikan tanah. Kemudian juga
Saya kok merasa ada pantulan-pantulan suara ya. Yang terakhir, terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Jadi bangunan itu mengalami penurunan itu tidak masalah, asal besarnya penurunan bangunan itu masih bisa ditoleransi sehingga tidak menyebabkan bangunan itu rusak gitu. Nah, ini adalah penyelidikan geoteknik pendahuluan sebelum memilih metode perbaikan tanah yang akan kita gunakan. Jadi menurut SNI 8460 ini, setiap lahan ini Nah, 100 kali 100 meter berarti 10.000 meter persegi atau 1 hektar, itu mesti ada 1 titik sondir, 1 titik SPT, kemudian diikuti dengan tes laboratorium. Ini penyelidikan geoteknik pendahuluan sebelum kita memilih metode mana yang akan kita gunakan. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan geoteknik pendahuluan, itu SNI memberikan kriteria pemilihan metode perbaikan tanah. Jadi SNI persyaratan penanganan geoteknik itu memberikan kriteria pemilihan metode perbaikan tanah, bahkan ukuran butiran atau jenis tanahnya, lempung, lanok, pasir, atau kerikil, begitu. Kalau tanah lunak itu tanah lempung dan lanok, berarti metode perbaikan tanah yang dipilih adalah di sini. Bisa dilakukan dengan stone column, dinamik dan PVD, bisa dilakukan dengan dinamik replacement, prakompresi dengan PVD, atau vacuum preloading dengan PVD. Nah, masih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas tentang ini, vacuum preloading dengan PVD. Dari gambar ini jelas bahwa metode vacuum preloading dengan PVD itu dari rekomendasi oleh SNI untuk tanah-tanah lempung sampai lanawan, gitu. Setelah kita pilih, masih ada syarat dari SNI, yaitu jumlah minimum penyelidikan tanah. Jadi setelah kita memilih metode perbaikan tanah yang mana yang akan kita gunakan, kemudian kita melakukan detail design yang sebetulnya harus dilakukan penyelidikan tanah tambahan. Nah, SNI mengatur jumlah minimum titik penyelidikan tanah yang harus dilakukan. Misalnya ini untuk struktur memanjang jalan raya, maka 1 titik per 50 meter sampai 200 meter. Jadi kalau kita membangun jalan, maka jumlah titik penyelidikan tanahnya adalah paling jauh itu setiap 200 meter itu 1 titik penyelidikan. Nah, kita sekarang masuk ke teori preloading. Ini pengenalnya. Jadi pada prinsipnya bangunan itu tidak boleh dibangun yang mudah memantap. Apabila dikhawatirkan terjadi perbedaan penurunan tanah yang lebih besar daripada batas garansi bangunan tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pemampatan awal atau prakompresi tanah sebelum bangunan didirikan dengan menggunakan beban awal atau prabeban atau payload dengan tujuan pokok menghilangkan sama sekali atau sebagian besar penurunan konsolidasi yang akan terjadi akibat bangunan tersebut. Jadi begini, tanah itu karakteristiknya adalah punya rendah dan pemampatannya besar dan berlangsung lama. Oleh sebab itu kalau kita langsung membangun bangunan di atasnya,
tanah dasar yang lunak tadi akan memampat. Akibat tanah dasar memampat, maka bangunan yang kita bangun mengalami penurunan. Nah, bangunan yang mengalami penurunan itu apabila melewati batas toleransinya, bangunan itu akan mengalami kerusakan. Metode preloading itu kita memberi beban terlebih dahulu, hanya beban atau preload atau beban awal pada tanah yang lunak. Tujuannya agar tanah dasar yang lunak itu mampat terlebih dahulu. Baru setelah tanah dasarnya mampat, kita membangun bangunan di atasnya. Harapannya tanah dasar sudah mampat terlebih dahulu itu nanti kalau dilakukan pembangunan, bangunannya sudah tidak mengalami penurunan gitu. Jadi kita memanfaatkan tanah dasar terlebih dahulu sebelum bangunan dibangun. Itu konsep preloading. Contohnya ini, misalnya ini tanah lunak, kita mau bangun jalan. Ini badan jalan kita bangun. Kalau tanpa preloading, begitu konstruksi jalan dibangun dan traffic dioperasikan, maka akibat beban tanah dasar mengalami pemampatan. Akibat tanah dasar mengalami pemampatan, maka konstruksi bangunan jalan ini akan mengalami penurunan. Ini yang dikhawatirkan. Konstruksi bangunan jalan kalau mengalami penurunan, kita akan mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, kalau dilakukan dengan preloading adalah seperti ini. Sebelum konstruksi bangunan dibangun, tanah dasar itu kita bebani terlebih dahulu. Pra-beban atau preload begitu. Sedemikian rupa sehingga tanah dasar itu sudah mengalami pemampatan. Nah, ketika tanah dasar sudah mengalami pemampatan, baru konstruksi jalan dibangun dan traffic dioperasikan. Harapannya adalah sudah tidak akan mengalami pemampatan lagi, karena sebelum konstruksi jalan dibangun, tanah dasar sudah dimampatkan terlebih dahulu. Cara pemampatannya dengan menggunakan preload. Nah, kita sekarang mulai mengenal beberapa tipe preload. Nih, tipe-tipe preload itu ada 3. Preload eksternal, beban awal eksternal, preload internal, beban awal internal, atau kombinasi eksternal dan internal. Preload eksternal itu bisa dilakukan dengan timbunan tanah, beban tangki air, beban kolam air buatan, atau beban lainnya. Intinya adalah beban ini mempunyai berat sehingga mampu memampatkan tanah dasar, begitu. Nah, kalau beban itu berupa beban timbunan, disebut dengan soil preloading. Kemudian beban internal. Beban awal internal itu bisa dengan pemompaan vakum atau hisapan vakum atau tekanan negatif vakum, atau bisa dengan menurunkan muka air tanah, atau bisa dengan melakukan konsolidasi elektroosmosis. Nah, kalau beban awal untuk memampatkan tanah dilakukan dengan pemompaan vakum, itu disebut dengan vakum preloading atau vakum konsolidasi, vakum gitu. Tetapi saya lebih senang menyebutnya vakum preloading untuk membedakan dengan soil preloading. Jadi kalau soil preloading itu preloadnya adalah soil, embankment, timbunan tanah. Kalau vakum preloading, preloadnya adalah berupa tekanan negatif vakum. Nah, ini secara singkat kami sampaikan prinsipnya metode soil preloading. Jadi kita selalu menggunakan PVD terlebih dahulu.
Kemudian, nah ini kita bebani preload timbunan tanah. Timbunan seperti ini kita biarkan, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, preload ini kita bongkar, ya. Jadi setelah konsolidasi mencapai 90%, preload kita bongkar. Baru kita membangun terus jalan dan kita operasikan. Logikanya adalah apabila preload yang kita bongkar, preload yang kita bongkar ini lebih besar dari berat perkerasan, berat traffic, logikanya tanah dasar ini sudah tidak akan mengalami pemampatan. Karena tanah dasar ini sudah pernah menerima beban yang lebih berat daripada berat perkerasan dan berat traffic. Begitu ya. Nanti tentu ada persyaratan. Kita harus naruh preload itu berapa kalinya beban perkerasan dan beban traffic agar dijamin tanah dasar tidak mengalami pemampatan. Itu soil preloading. Preloadnya menggunakan timbunan. Nah, sekarang kalau vakum preloading, sama pakai anti-kadrin, tetapi pemampatan tanahnya tidak digunakan beban timbunan tanah, tapi menggunakan tekanan negatif vakum. Ya. Nah, ini biasa tertulis vakum 80 PA. Jadi, pemampatan seluruh dunia sama, yaitu tekanannya sebesar 1 atm, 1 atmosfer, sama dengan tekanan atmosfer di lokal di kita. Nah, 1 atm itu kan umumnya sama dengan 100 PA. Itu di pompa. Nah, dari pompa itu nanti kita pasang di pipa itu sampai masuk ke dalam tanah, memberikan tekanan negatif. Nah, tekanan itu diperbolehkan hilang hanya 20%. Jadi yang efektif masuk ke dalam tanah tinggal 80%-nya. 80% kali 100 kPa adalah 80 kPa. 80 kPa ini sama dengan 8 ton per meter persegi. Sehingga kita kalau punya timbunan tanah dengan berat 1,6 ton per meter kubik, maka 8 ton per meter persegi itu setara dengan timbunan tanah setinggi 5 meter. Itulah sebabnya maka sering dikatakan vakum 80 kPa itu setara dengan timbunan tanah setinggi 5 meter. Itu dengan isi tindakannya adalah 1,6. Nah, tanah dasar ini kita hisap, kita berikan negatif vakum terus begitu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, vakum dimatikan. Nah, jadi mematikan 80 kPa itu setara dengan membongkar dengan 5 gitu. Jadi setelah vakum dimatikan, maka kalau untuk pembangunan jalan kita bisa membangun subgrade, perkerasan, dan katakanlah ini runway pesawat gitu ya. Jadi selama ini timbunan tanah subgrade, perkerasan, dan beban pesawat ini tidak lebih besar dari setara timbunan tanah 5 meter, maka tanah dasar ini sudah tidak mengalami
pengamatan. Karena tanah dasar ini sudah pernah mengalami beban yang lebih berat sebelumnya. Gitu. Tanah dasar ini mengalami beban yang lebih berat, kemudian beban yang berarti dibongkar diganti dengan beban yang lebih ringan, sehingga tanah dasar ini tidak akan mengalami pemaparan kembali. Kalau tanah dasar tidak mengalami pemaparan, berarti konstruksinya ini tidak mengalami penurunan, sehingga tidak rusak. Jadi kita bisa membedakan itu kemudian vacuum welding. Yang ketiga, kombinasi antara vacuum welding dan air preloading dan vacuum preloading. Kenapa harus dilakukan kombinasi? Kita tahu bahwa vacuum preloading tadi itu hanya setara 5 meter timbunan saja. Padahal ada bangunan-bangunan plus bahan kerjaannya itu setara lebih dari 5 meter. Sehingga tidak bisa dilakukan pembebanan melalui vakum saja. Harus dilakukan kombinasi pembebanan dengan vakum dan pembebanan dengan soil preloading. Ini adalah dari preloading, preload masih di vakum. Ini kita biarkan, kita tunggu sampai mencapai konsolidasi 90%. Setelah konsolidasi sampai 90%, maka vakum kita matikan. Anggap aja mematikan vakum berarti membongkar berat timbunan 5 meter. Kemudian preload kita bongkar. Perlu kita bangun subgrade, perkerasan, misalnya ini untuk kemas. Kenapa untuk pembangunan pre-kemas perlu dilakukan kombinasi? Ya, karena pre-kemas 6 tumpuk pre-kemas, 6 gear, ini setara dengan 7 sampai 8 meter timbunan tanah. Dan demikian kalau menggunakan vakum saja yang setara 5 meter timbunan tanah, itu tidak cukup, mesti ditambah dengan beban lain atau berat lain. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, kita langsung masuk ke vakum preloading. Teori soil preloading-nya kita lewati. Menurut SNI 846217, vakum preloading itu hanya direkomendasikan untuk anak-anak lempung sampai lempung kelanauan. Dengan bahasa lain, vakum preloading itu tidak cocok untuk anak-anak yang mengandung pasir. Ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, vakum preloading itu ada 2 tipe, tipe tanpa geomembran dan tipe dengan geomembran. Tanpa geomembran dari vertical drain ini langsung disambungkan dengan pipa atau selang-selang, kemudian dihisap dengan pompa vakum. Kalau dengan vertical, dengan geomembran, maka setelah masang drain, kemudian diselimuti lapisan dada, kemudian dihisap dengan pompa vakum. Kalau tanpa geomembran, jadi seperti ini. Ini setelah ini vertical drain, kemudian kita membuat jaringan bersambung dengan pipa-pipa ini, pipa-pipa seperti saluran irigasi. Anggap saja ini saluran tersier digabung menjadi pipa yang lebih besar menjadi saluran sekunder, pipa yang lebih besar digabung lagi menjadi satu pipa saluran primer yang kita hubungkan dengan pompa vakum.
itu kalau tanah membran. Tetapi setahu saya ini belum pernah dikerjakan di Indonesia. Yang sudah dikerjakan di Indonesia dan kami sudah yang melakukan juga adalah yang dengan membran. Jadi ini masang Katrin, kemudian diselimuti dengan lapisan membran dan dilakukan pemompaan. Kalau di bawah ada lapisan pasir, maka kita harus melakukan off. Ya. Jadi nyawa dari pekerjaan vakum itu adalah kebocoran. Oleh sebab itu, tanah yang kita lakukan perbaikan ini harus kita selimuti lapisan kedap air, biasanya dengan membran, kemudian kita hisap. Tentu kalau di sini ada lapisan pasir, ketika dilakukan hisapan, itu air dari luar area perbaikan akan masuk. Oleh sebab itu harus dilakukan cut off, harus diberi dinding kedap. Sehingga vakum itu hanya menyedot air yang ada di lokasi yang sudah terencanakan ini. Jadi seperti ini tentu di bawahnya sudah dipasang Katrin, kemudian kita selimuti dengan lapisan kedap dan kita pompa seperti ini. Ini menurut ini artinya pompa vakum sudah efektif. Gitu. Jadi ini terhisap ke bawah sehingga membran yang semula halus dan licin bentuknya menjadi seperti ini. Baik, jadi ini sistem metode vakum preloading harus ada drainase vertikal drain, harus ada drainase horizontal untuk sampai ke pompa vakum, dan harus ada instrumen geoteknik. Dari instrumen geoteknik itu kita akan mengetahui derajat konsolidasi yang sudah tercapai itu sudah 90% atau belum. Jadi dari sini saya ingin mohon tidak dicampur adukkan gitu ya. Vakum karena negatif ini berguna untuk memampatkan tanah, berguna untuk membebani tanah dasar agar tanahnya mampat ke bawah. Sementara itu, vertical drain atau VVD ini berguna untuk mempercepat pemampatan tanah dasar. Ini harus dibedakan. Jadi yang membuat pemampatannya itu besar atau kecil adalah vakum. Yang membuat pemampatannya itu cepat atau lambat adalah vertical drain. Nah ini kalau ada pasir seperti ini, maka kita harus melakukan cut off, diberi dinding kedap. Itulah kenapa maka saya mensyaratkan idealnya vakum itu hanya digunakan untuk tanah lempung sampai lempung, tidak sampai pasir. Karena kalau ada pasirnya, kita harus melakukan cut off seperti ini. Kita harus membuat dinding kedap seperti ini. Nah, dinding kedap ini selain mahal juga lama bangunnya. Sehingga tadi Pak Firdaus mengatakan vakum lebih cepat dan lebih murah. Saya ya jadi seperti itu dengan catatan tanah dasarnya sama sekali tidak ada pasir. Tetapi kalau tanah dasarnya ada pasirnya, nah untuk lebih cepatnya belum tentu, untuk lebih murahnya juga belum tentu. Untuk monitoring kinerja preloading menggunakan instrumen geoteknik ada GOS, ada plate, ada isometer, ada pisometer, ada inclinometer, ada observation well. Kemudian kapan kita
kuliah tahunnya khusus tentang instrumen geoteknik, Bu Mila. Oh iya Pak, iya itu memang penting. Ya, dan Instrumen geoteknik. dan kita tidak usah kecil hati. Instrumen Iya, benar, geoteknik Pak. itu jarang diajarkan di perguruan tinggi. Dan jarang perguruan tinggi itu di lab-nya ada instrumen geoteknik. Jadi Iya, betul. jadi kalau bicara instrumen geoteknik bagi perguruan tinggi agak asing gitu, tapi rata-rata perguruan tinggi yang saya memberikan kuliah tamu ya asing gitu. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, seperti sudah kami lakukan ke perguruan tinggi yang lain, kami membawa alat instrumen geoteknik ini datang ke kampus dan kita demo di depan mahasiswa. Wah, menarik Pak. Ditunggu semoga pandemi berakhir. Loh, saya itu di Rungkut, itu di Keputih aja loh, kelihatannya kok jauh. Orang saya itu udah sampai Medan, sampai Papua gitu, ngapa-ngapa ngalat. Baik Pak, menyenangkan. Ya, Saya itu juga kepengen kayak gitu loh Pak. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah Pak, monggo. Ini adalah model pekerjaan vakum preloading yang kami kembangkan dan telah kami terapkan di banyak proyek. Jadi ini vertical drain, ini horizontal drain, kemudian disambung-sambungkan dengan pipa, masuk ke pompa vakum. Ini adalah instrumen geotekniknya, dan ini adalah geomembran untuk lapisan kedap air agar di bawah membran ini kalau kita hisap dengan pompa vakum itu tidak ngos gitu ya, sehingga menjadi efektif untuk memanfaatkan tanah. Jadi secara konseptual vakum preloading itu inputnya adalah tanah kompresibel, tanah mudah mampat. Kita kok tahu tanah itu mudah mampat? Ya tadi ada sonde, ada SPT, ada enriched sampel dan lain-lain, itu kita bisa menyimpulkan, oh tanah ini tanah kompresibel, mudah mampat. Aktivitasnya adalah kita melakukan percepatan pemampatan. Dengan apa? Dengan pompa vakum, dengan PPD, horizontal drain, dan dilakukan monitoring. Outputnya adalah tanah non kompresibel atau selesai mampat. Jadi kerjaan vakum preloading itu kita adalah inputnya adalah tanah mudah mampat, kita melakukan percepatan mampat, dan outputnya adalah tanah yang sudah selesai mampat. Kita tahu tanah itu selesai mampat. Ya tadi ada grafik-grafik monitoring ini yang sayang hari ini tidak bisa kami sampaikan karena waktu, atau dilakukan tes sehingga ada pre-tes sebelum diperbaiki dan post-tes setelah tanah diperbaiki. Nah, kita masuk ke perencanaan pekerjaan. Nah, kalau di dunia kerja itu acuan rancangan perbaikan tanah itu tidak ada textbooknya, tetapi berupa SNI, berupa pedoman infrastruktur, berupa manual, berupa spesifikasi khusus interim, dan lain-lain. Begitu. Kita ini kita lompat, kita langsung ke input rancangan. Ini misalnya kita ingin memperbaiki tanah dengan metode vakum pada dalam tol gitu ya, dari STA 18 ya sampai 20 sekian. Ini kita dibagi dulu dengan beberapa modul. Jadi setiap modul itu satu paket gitu ya. Kemudian pertama-tama kita mesti tahu tebal lapisan tanah lunaknya. Secara praktis, biasanya kita mendefinisikan tanah lunak adalah
tanah-tanah lempung atau lano dengan SPT kurang dari 10. Nah, jadi ini hasil SPT kita gambar. Nah, SPT nilainya 10 adalah seperti ini. Inilah adalah ketebalan lapisan tanah lunak, ketebalan lapisan tanah kompresibel yang harus kita perbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki, tanah kompresibel itu kalau di atasnya dilakukan beban itu mudah mampat. Nah, untuk perancangan kita biasanya melakukan penyederhanaan dari nilai-nilai SPT tadi, anggap aja lah ya yang rata-rata lapisan kompresibel atau kompresibel layar itu 12 meter, katakanlah begitu. Kemudian dari hasil uji laboratorium yang sangat banyak itu kita lakukan resume ya, dan lihat di grand size analysis. Kalau sen 0% ini kita boleh berbahagia, karena kalau sen 0% dari vakum bisa dilakukan tanpa tambahan biaya membuat dinding anak-anak gitu ya. Hanya biasanya kita sederhanakan seperti ini. Jadi kita asumsikan timbunan tanah ini 1,6, tebal tanah kompresibel lunaknya 12 meter, dan ini beberapa parameter tanah dasar sudah kita temukan. Timbunan. Nah, kita punya rencana jalan seperti ini, maka saja kita desain elevasinya seperti itu. Kemudian ada perkerasan dan ada traffic, itulah nanti yang kita ganti dengan vakum. Tentu di sini harus dikompensasi penurunan dan diberi tambahan. Kenapa tambahan? Ya karena berat dari preload ini lebih besar, lebih berat dari perkerasan dan traffic. Jadi tinggi awalnya sekian, tinggi akhirnya ini. Sehingga kalau kita merencanakan jalan dengan tinggi timbunan tinggi akhir ini, maka kita perlu menambah timbunan, karena ada yang mengalami penurunan itu harus ditambah dengan timbunan agar elevasinya tetap tercapai. Nah, ini koreksi tekanan atmosfer. Jadi rupanya tanah itu semakin tinggi, semakin menjauh dari permukaan air itu tekanan semakin rendah. Gitu. Contoh kalau kita punya proyek di Bandung itu ketinggiannya plus 660, itu satu atmosfernya tidak lagi 100 kPa, tapi turun 92,5 kPa. Jika melakukan pekerjaan vakum Bandung tidak akan mampu 80 kPa. Yang dicapai adalah 80% kali atmosfer lokal ini 92,5. Nah, kira-kira di 74 kPa. Di Bandung itu saat pencapaian vakum itu bukan 80 kPa, tapi biasanya di 70 sampai 75 kPa. Nah, misalnya kita di jalan ini sama dengan desain soil loading yang tentu sudah dialhamdulillah. Kita harus tahu timbunan tanah untuk jalan, tebal badan jalan, karena ini juga bagi dasar merupakan berat. Kita juga harus hitung tebal pelaksanaan jalan berapa, dan kita hitung beban lalu lintas.
Jadi beban lalu lintas itu rupanya semakin timbunannya tinggi, itu semakin tidak terasa di dasar. Karena beban lalu lintas ini sudah terdistribusi pada tanah timbunan. Oleh sebab itu, yang saya biasanya kalau timbunannya tinggi, ini beban lalu lintas karena tinggi. Kemudian, nah sehingga kita tahu beban-bebannya. Ini ada beban timbunannya, ada beban perkerasannya, ada beban lalu lintasnya, ada beban totalnya, begitu ya. Ini nampak beban lalu lintas itu timbunannya semakin tinggi, beban lalu lintasnya semakin kecil. Nah, akhirnya kita bisa membuat grafik hubungan antara tinggi timbunan dan penurunan. Jadi kalau kita nimbun HR, maka akan turun SC. Misalnya kita nimbun 3 meter, akan turun hampir 40 cm. Kita suka berpikir, oh, kalau mengalami penurunan, berarti elevasinya tidak tercapai. Kalau turun 40, timbunannya harus ditambahin 40. Elevasinya tidak kurang. Bebannya tidak seperti itu, karena kalau bebannya ditambahin 40, bebannya lebih berat, penurunannya akan semakin besar. Oleh sebab itu dibilang grafik seperti ini. Kalau kita akhirnya itu timbunan setelah mengalami penurunan HF, berapa kita harus nimbun? Jadi kalau kita ingin 3 meter, maka nimbun kita harus ini 3,6 meter. Itu. Dari dua grafik itu akhirnya kita bisa membuat tabel seperti ini. Ini elevasi existing, kemudian tebal timbunan tanah pada jalannya terhitung. Kemudian dengan grafik-grafik seperti itu, akhirnya kita mengetahui tinggi pelaksanaannya berapa, kemudian estimasi penurunannya berapa. Ini misal kita contoh di STA 19. Jadi di STA 19.000 itu ini existing growth-nya 66263. Biasanya kita nambahi 1 meter. Kemudian kalau vakum pakai pasir, baru masang PVD. Nah, kemudian kita pasang geomembran, kita tambahi subgrade. Ini mestinya subgrade-nya belakangan, tapi mestinya di vakum terlebih dahulu. Kemudian itu kita tunggu, kita pompa terus sampai konsolidasi mencapai 90%. Harapannya adalah turunnya ini 0481. Jadi 70 sekian dikurangi 04 sekian sampai dengan 70 sekian. Nah, setelah itu tercapai, vakum dimatikan. Baru traffic perkerasan dibangun, traffic dioperasikan. Nah, ini sehingga sudah sesuai rencana, table embankmentnya ini 3966, 3966. Tetapi untuk membangun badan jalan setinggi 3,996 ini dalam kondisi sudah terkonsolidasi 90% dengan berat ini adalah kita perlu tinggi timbunan 447 meter. Kenapa? Karena yang 0481 adalah amblas atau turun ke bawah. Kita kalau sebelumnya tadi belajar soil preloading, kita akan bisa membandingkan bahwa kalau vakum preloading itu karena sudah mampu menggantikan timbunan tanah 5 meter, maka timbunan tanahnya menjadi tereduksi sekitar 5 meter. Ini kalau tidak dengan vakum,
tetapi dengan soil preloading maka kita perlu timbunan setinggi 5 meter. Yang itu bisa digantikan oleh vakum sebesar 80 kPa. Baik, kita kembali ke Oh